سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim aw fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan laksanakan salat isya berjamaah, yang insyaallah kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya ulun di sini disuruh mengisi menggantikan ya. Jadi kalau misalkan ada salah silakan dikoreksi aja karena ulun kada harap masih belajar juga. Jadi ulun bukan bermaksud menggurui bubuhan pian, karena bubuhan pian lebih tuha dari ulun. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, suatu kata yang tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan, bahkan jemaah sekalian, ketika kita sadar akan kehidupan kita kembali, yaitu ketika kita bangun tidur, kan sadar tuh. Ketika kita tidur itu ada sadar tuh. Nah, bahkan ketika kita sadar kembali dalam hidup dunia ini, kita yang diucapkan apa? Syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kata yang patut kita ucapkan yang pertama kali melainkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baik itu kita sadari maupun tanpa kita sadari, yang datang, yang Allah titipkan kepada kita. Ingat ya jemaah sekalian, nikmat apa-apa yang kita rasakan sekarang itu bukan kita yang milik, bukan kita yang punya, tapi itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu berambisi di dalam hatinya akan memiliki sesuatu apapun yang Allah berikan kepada dirinya, maka bersiaplah akan kecewa, bersiaplah akan mengeluh nantinya ketika semua itu hilang, ketika semua itu sirna. Maka ada yang mengatakan bahwasanya perumpamaan orang yang tenang itu contohnya seperti tukang parkir katanya. Coba lihat tukang parkir itu ya, betapa banyak mobil Fortuner, Honda, PCX, segala macam, tapi karena tukang parkir itu tidak berambisi, tidak berpikiran akan memiliki benda tersebut, akan memiliki motor, mobil yang dititipkan kepada tukang parkir tersebut, maka apa? Ketika diambil kembali oleh yang punya, biasa aja loh. Nah, tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau misalkan orang kita merasa sayang benar lawan suatu benda, ketika diambil, maka Masya Allah, minta ampun sedihnya. Padahal itu bukan milik kita, semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur. Pertama, jangan lupa bersyukur. Lalu di dalam hidup ini
Segalanya itu kalau tidak syukur sabar, kalau tidak syukur sabar. Maka ketika seseorang kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenyamanan, nikmat yang nyaman, maka hendaklah kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan itu Allah menginginkan kita nih sebagai hambanya ingin mendapatkan, supaya kita mendapatkan pahala syukur jemaah sekalian ya. Sebaliknya kalau sabar ya, kalau sabar Allah berikan musibah, sesuatu yang menurut kita kada nyaman, namun sebenarnya itu menurut Allah terbaik, tidak ada yang tidak baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin kita mendapatkan pahala sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ulun disuruh membacakan hadisnya, tapi ulun kada ingat sampai mana. Mohon maaf sebelumnya. Baik, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin itu kitab yang lumayan terkenal, kitab hadis yang pengarangnya itu Imam An-Nawawi. Di dalam lanjutan hadis nomor 823, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurismallah lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Maka barang siapa yang duduk tanpa mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlisnya, maq'ad itu duduk ya. Kalau misalkan dalam kosakata bahasa Arab itu maq'adun itu bangku ya. Tapi di sini diartikan majlis. Nah, kita berduduk-duduk nih majlis ya, dari kata jalasa yajlisu, duduk. Maka ia akan menanggung beban dari Allah Ta'ala dalam majlisnya itu. Wa man taja'a muttaja'an la yankurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dan barang siapa yang berbaring tanpa menyebut zikir kepada Allah, maka ia akan menanggung beban dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kata tiratun atau at-tiratu itu artinya kurang dan dikatakan artinya beban. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Allah akan dibebankan kepadanya pertama majlis, yang kedua tadi berbaring. Ini kembali kepada hadis pertama yang biasanya ada di kitab-kitab hadis, salah satunya di kitab hadis Arba'in. Nah, kitabnya itu terkenal kecil, hadis Arba'in, di dalamnya itu ada cuma 42 hadis. Nah, di hadis pertamanya itu dari Umar bin Khattab, itu hadisnya terkenal, yang isinya atau matanya innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Mungkin bisa saja orang itu tergoyah ya tanpa disadari, bisa aja orang tergoyah tanpa disadari. Bujur ya, kita atau seseorang itu melaksanakan kebaikan, tapi jangan merasa aman dengan apa yang kita laksanakan tersebut. Harus kita landasi dengan amal yang ikhlas, dengan innama a'malu binniyat, dengan amal yang karena Allah kita melakukannya, bukan karena yang lain-lain. Tidak ada, pokoknya karena Allah. Kita begawi karena Allah. Kita apa lagi? Kita berjalan ke masjid karena Allah.
ke dada yang lain. Jangan, mohon maaf, jangan karena misalkan di bari orang berduit hanya ke masjid. Alhamdulillah, jangan seperti itu. Karena itu akan merusak amal kita, amal seseorang. Innama a'malu binniyat. Itu di sini dikatakan majlis, maka kita harus menjaga niatnya. Jangan handap sampai muncul, karena jamaah sekalian, rasa ingin rasa ingin dipuji atau ingin dilihat orang itu pasti pernah muncul di dalam diri kita, pernah pasti muncul di dalam hati-hati kita ini. Karena itu gawian setan jamaah sekalian, gawian setan. Amun setan tuh kadakawa mengganggu bubuhan pian supaya bubuhan pian itu berbuat maksiat, maka tugas setan yang kedua aja, tugas setan tuh ada dua aja jamaah sekalian. Yang pertama, tugas setan itu menjerumuskan kepada kesalahan atau kepada kesesatan. Itu tugas setan yang pertama. Yang kedua apa tugas setan? Tugas setan itu yang kedua, kalau sudah ada kawa setan nih mengolah seseorang hamba itu berbuat kemaksiatan, maka yang kedua ia akan lakukan, yaitu membuat seorang hamba merasa lebih baik daripada yang lain. Itu tugas setan. Maka kita harus jaga nih dua nih. Kalau kita sudah lulus ujian pertama, maka ujian kedua menghadang, ya. Karena jemaah sekalian, perlu kita sadari kehidupan kita ini hanya ujian, ya. Kehidupan kita ini hanya ujian. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengeluh, ujian terus, musibah terus, itu pang jamaah sekalian, hidup di dunia itu yaitu kita ujian. Apa dalilnya? Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, yaitu Allah yang menciptakan mati wal hayat dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Yaitu liyabluwakum, untuk menguji kita. Siapa gerang yang paling bagus di antara kita nih amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lain di hadapan manusia, ya jemaah sekalian. Hati-hati, ya. Simple itu. Jadi jangan sampai terpeleset. Jadi kita beramal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha mempersiapkan bekal supaya kita nanti di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jempol oleh Allah. Nah, kamu masuk surga, kamu dapat rahmat. Nah, itu yang kita kejar jemaah sekalian. Kita begawi misalkan ibadah, kita melakukan apapun, bagaimana caranya supaya setiap amalan kebaikan kita, setiap amalan keduniaan itu tetap diiringi oleh ibadah. Bagaimana caranya? Kok bisa? Bagaimana caranya? Itu cukup simple dan sederhana. Itu kita cukup barengi dengan zikir Bismillah. Untuk kebaikan ya jemaah. Jangan hendak bermaksiat Bismillah. Nah, naudzubillah, itu kesumsang itu. Ya. Jadi itu jemaah sekalian. Baik, jadi maksud ulun berbicara atau mengingatkan diri ulun pribadi dan kepada jamaah sekalian itu hanya kita muhasabah, ya, dari sekian kali, dari sekian tahun nih bubuhan pian yang paling tuha. Nah gitu kan, sudah beberapa tahun nih Allah berikan masih kesempatan untuk kita berhinak sampai detik ini. Mungkin jamaah sekalian, mungkin, ya, dari sekian banyaknya saudara-saudara pian, saudara-saudara ulun, saudara-saudara kita sekalian, mungkin barangkali yang sudah dijemput, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau wafat duluan daripada kita. Mungkin barangkali bubuhan sidin sudah cukup amalnya. Bubuhan sidin itu sudah cukup dah. Ikam sudah cukup, bulik dah. Itu. Ikam sudah cukup, bulik dah. Barangkali, ya. Nah, seperti itu juga barangkali kita
yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berhinak sampai detik ini, mungkin barangkali kita amalnya belum cukup, ya. Itu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu beriman, ketika seseorang itu berakal, maka dia akan sadar, oh, aku ini beriman, aku ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini berakal. Oh, kalau aku tahu aku belum cukup amalnya, berarti aku harus lebih giat lagi beramal. Berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam beramal. Aku harus lebih menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu takwa. Takwa, karena intinya jamaah sekalian takwa. Nah, di setiap Jumat itu diingatkan kepada diri kita. Takwa. Maka ayat takwa itu salah satunya di dalam Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 102 bagian kanan sedikit ke bawah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman ya Allah, kita yang merasa beriman dikiyal lawan Allah, ittaqullah, bertakwalah. Apa gerang takwa? Apa gerang takwa itu jemaah sekalian? Takwa itu secara sederhana takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ilustrasikan. Ketika seseorang itu takut lawan sesama aja nih, ada orang awaknya halus takut lawan yang ganal, tunduk ada. Kalau secara logika aja itu tunduk. Nah itu sesama makhluk. Lah ini khaliq lawan makhluk, tidak ada bandingannya. Ketika seseorang itu memiliki akal yang sehat dan iman yang benar, maka dia akan sadar, oh iya ya, aku ini punya Tuhan. Tuhan itu Allah. Merasa sih aku diciptakan, aku diberikan nikmat ini sebagai segala macam, maka tidak ada rasa terima kasih. Masa sih tidak ada rasa tunduk mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba lu tantang buban pian. Tantang bahasanya, adakah buban pian engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kayak apa kabar buban pian? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Di dalam Quran surah Ibrahim Allah sebutkan, apabila kalian menghitung nikmatku, tidak ada yang bisa. Walaupun dia pintar matematika, pintar berhitung segala macam, dia bendahara apakah? Kada den kau menghitung nikmat Allah. Lah, pantaskah seorang hamba ketika diberikan segala macam luar biasa, kada mau juga bertakwa, kada mau juga tunduk lawan Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah itu menjadi hambanya Allah? Karena di akhirat ketika seorang hamba itu ada yang benar-benar golongannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada yang mengelak, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan Allah golongkan. Namun semuanya jemaah sekalian pada di akhirat kelak nanti semuanya akan berkata di dalam Quran surah As-Sajdah. Biasa kalau sholat subuh belum bacakan di lembar sebelah kirinya itu, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul mala, mohon maaf tadi astagfirullahaladzim, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti kelak jemaah sekalian ada yang golongan mereka itu berkuciak, berteriak. Apa yang mereka sambat? Rabbana, wahai Tuhan kami. Lah, di dunia kada mengakui Tuhan. Itu orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, orang-orang yang tidak benar imannya ketika di dunia. Itu mereka berkata nanti, mereka mengakui Allah itu Tuhan nanti. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami telah melihat azab yang sangat pedih itu. Wasami'na, kami telah mendengar teriakan jeritan orang-orang yang diazab dengan sangat pedih.
farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Farji'na ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, inna muqinun, niscaya kami akan beriman kepadamu. Namun perkataan itu, permohonan pada saat itu tidak ada nilainya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muhasabahnya jemaah sekalian, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah bosan untuk mengoreksi diri kita. Oh, selama hidup ini cukuplah ya kira-kira amalku supaya menjadi termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga masuk surga. Seharusnya kita itu bertanya seperti itu kepada diri kita. Tidak usah banyak-banyak membicarakan orang lain. Nah, itu penyakitnya jemaah sekalian. Penyakit ya, penyakit hati itu. Kebanyakannya manusia itu lebih fokus, lebih suka membicarakan kehidupan orang lain daripada membicarakan kehidupannya diri sendiri. Seakan-akan hidupnya itu sudah paling cukup dah. Seakan-akan hidupnya itu sudah paling bujur, sehingga dia dengan santai, dengan tenang, tanpa mengkhawatirkan dirinya apakah bekal ini sudah cukup. Coba kita ilustrasikan jemaah sekalian, ketika Lebaran ya, ketika Lebaran seseorang itu pasti orang itu banyak yang mudik ya, mudik ke kampung halamannya. Pasti ketika seseorang ingin mudik ke kampung halamannya akan bertemu, pasti ingin bertemu dengan keluarga kerabatnya yang jauh-jauh misalkan. Namun bayangkan ketika seseorang ingin mudik, namun kededan bawa bekal, kededan bawa duit nih, misalkan kededan bisi apa-apa, berangkat misalkan dari Banjarmasin ke Kota Baru, kededan bawa apa-apa, berangkat lah, kira-kira sampai kada? Kira-kira tenang kada? Kira-kira nyaman kada? Nah itu kira-kira itu nyaman kan? Seperti itu juga dengan jemaah sekalian, kita itu banyak perjalanan. Jangan kira mati kubur makan surga, kada, panjang jemaah sekalian. Nanti kita melewati alam barzah, di alam barzah akan ada ujiannya ya. Bagi orang yang amalnya cukup, maka insya Allah akan tenang di alam barzah. Tapi bagi orang yang tidak cukup amalnya ya, itu naudzubillah. Semoga kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal kita, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus lebih banyak-banyak sadar terhadap diri kita. Bukan berarti kita tidak mengurusi orang lain jemaah sekalian. Kita tetap mengingatkan saudara kita, kita tetap mengingatkan keluarga kerabat kita. Apa dalilnya? Salah satunya di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga keluarga kamu dari siksaan api neraka. Maksudnya jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hidup ini jemaah sekalian itu hanya pilihan seorang hamba, pilihan kita masing-masing. Apakah kita ingin nyaman, apakah kita ingin santai-santai, atau bagaimana, itu semuanya pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu dengan kesempatan atau sisa umur yang Allah berikan kepada kita, maka gunakan sebaik-baiknya. Kada lawas lagi kita bertemu lawan Ramadan pula. Nah, Ramadan ini momentum sebenarnya untuk melatih, untuk mendidik kita. Yang mohon maaf, yang tuha misalkan, jangan pernah bosan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa belajar
memperbaiki diri apa-apa yang selama ini masih kurang. Karena menuntut ilmu atau belajar itu sama sekali nggak ada batas umurnya. Selama masih kawabihina, selama masih hidup, masih bisa melakukan apapun, itu tetap menuntut ilmu terus. Maka ada nenek-nenek itu umurnya kalau ada salah sekitaran 60 tahun. 60 tahun itu hafal Quran jemaah sekalian. Masya Allah, hafal Quran. Yang kita tahu hafal Quran itu jaminannya surga Firdaus. Orang yang hafal Quran, nenek, seorang nenek tua 60 tahun hafal Quran. Ulun masih anum, belum jual lagi mungkin nah gitu. Maksudnya itu masa kita ada terpikir sih, wah sidin tuha kawa, masa kita yang masih belum seumur sidin misalkan oh, ada yang lebih, mohon maaf gitu, misalkan masa kada mau gitu berjuang demi kehidupan yang pasti dan nyata nanti di akhirat kelak. Nah, ini masalah iman jamaah sekalian, masalah percaya. Semakin seseorang itu percaya terhadap sesuatu, maka akan diperjuangkan. Ketika misalkan begawi percaya nih, ketika begawi sepekan akan digaji 10 juta, pasti bebujur, karena itu logikanya jamaah sekalian. Menurut akal aja seperti itu, pasti seseorang itu bebujur ketika tahu akan ganjaran yang begitu besar. Begitu pula seharusnya kita yang orang muslim yang beriman ini seharusnya sadar bahwasanya surga itu tidak ada nilainya di dunia ini. Dunia ini dikatakan bahwasanya nilai dunia ini hanya sekitar nisfu binahi ba'udah. Hanya nilai dunia ini hanya sekitar setengah sayap nyamuk. Apa yang mau dikejar gitu jemaah sekalian, mati-matian ya. Maka ini sebagai muhasabah kita saja jemaah sekalian, pengingat. Karena di dalam Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka kita disuruh muhasabah, mau koreksi. Kapan kita muhasabah? Kadang nunggu tahun baru aja jemaah sekalian. Tahun baru Islam hanya kita muhasabah aja, kita mau koreksi. Kada. Setiap saat kita ingatkan diri kita. Mengingat diri kita itu berarti kita sedang memuhasabah. Oh, hari ini apalah yang aku lakukan? Oh, hari ini sudah banyaklah amalku. Itu muhasabah sebelum tidur. Bisa aja mas sekalian, sudah cukuplah kalau misalkan aku meninggal pada saat tidur, kira-kira sudah cukuplah amalku, kira-kira dosaku sudah dihapus, sudah minta ampun belum hari ini. Nah gitu, itu muhasabah jemaah sekalian. Jadi jangan nunggu. Kalau nunggu semuanya sempurna kada bakal ya. Jangan nunggu. Selama ada kesempatan, maka gunakan kesempatan itu. Karena contohnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di masjid ini, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena yang kita lakukan, yang kita dapatkan sekarang, nikmat yang kita rasakan sekarang ini adalah impian dari ribuan, dari jutaan seluruh orang yang di dalam kubur. Maka kita tidak sadarkah gitu? Tidak sadarkah bahwasanya kita itu selama ini apakah banyak syukurnya sudah, atau masih banyak kukurnya, atau masih banyak ingkarnya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari kajian-kajian yang senantiasa diadakan di setiap hari Senin dan Kamis, seharusnya itu
setidaknya menambah keimanan kita, bukan hanya menambah kekenyangan kita. Jadi harus menambah ya. Kita niatkan bismillah, mulai sekarang harus berubah. Yang dulunya suka malas-malasan, sekarang suka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang dulunya suka santai-santai ketika dengar adzan, sekarang semakin segera. Allah sendiri yang menyuruh kepada kita, wasari'u jarallah ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyuruh kita. Jadi jangan sampai dunia yang dikatakan nilainya itu hanya setengah sayap nyamuk itu melalaikan kita, ya. Kalau misalkan selama ini kita sudah alhamdulillah sholat 5 waktu sudah aman, maka tingkatkan lagi jamaah sekalian, tingkatkan lagi sunnahnya tingkatkan lagi. Misalkan sunnah rawatib, kita tahu ada hadisnya dan dalilnya. Barang siapa man hafadha ala asyrata raka'atin fi yaumi wa lailatin banallahu ta'ala baitan fil jannah. Barang siapa yang seseorang itu menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau udah Allah bangunkan rumah di surga itu, insya Allah sudah pasti masuk, ya. Ya, gitu. Maka tingkatkan terus. Yang masih misalkan sudah sampai sunnah rawatib, tingkatkan lagi sholat sunnah duha itu. Misalkan sunnah duha itu ada 3 waktu jamaah sekalian. Waktu isyraq, nah itu awal duha, nanti ada pertengahan duha dan ada akhir duha. Nah, di setiap waktu-waktunya itu memiliki keutamaan masing-masing. Insya Allah hubungan pian tahu, ya. Jadi kalau sudah tahu, maka istiqomahkan, niatkan di dalam hati. Karena kalau hanya sekedar tahu, kalau hanya sekedar mengamalkan, itu kurang berasa jamaah sekalian, kurang khusyuk. Tapi kita niatkan dengan iman kita, lillahi ta'ala, bismillah, ini untukku, ya. Bismillah, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha, sholat malam lagi, ya, sholat tahajud. Kalau sudah, tambah lagi jamaah sekalian, baca Quran, minimal baca Quran. Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa jamaah sekalian. Coba pian lihat buku mana yang awal lambaran buka itu sudah menyatakan bahwasanya dalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya selain Quran. Pasti biasanya di buku-buku itu, mohon maaf apabila ada kesalahan, bisa pasti ada mohon maaf gitu di buku-buku. Tapi beda dengan Al-Quran jamaah sekalian. Di Quran awalnya sudah kita buka, itu Allah menyatakan dalikal kitab la raiba fih, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu kita sebagai hamba yang katanya beriman, ya, masa kita ragu? Sedangkan kita membaca Quran, membaca satu ayatnya 10 kebaikan, itu menurut hitungan kita. Dikali dengan ayat yang lain, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha, dikali lagi 10 dan seterusnya, 1 huruf. Masa kita tidak bisa meluangkan hanya misalkan membaca 1 ayat dalam sehari? Masa kita engken demi surga? Demi surga, karena kita jamaah sekalian yang butuh, bukan Allah itu pada butuh lawan kita. Jadi kita yang butuh. Jadi perlu sungguh-sungguh kita sadari bahwasanya kita itu butuh kehidupan yang nyaman. Apa kehidupan yang nyaman itu? Yaitu surga, kehidupan yang abadi dan tidak ternilai nyamannya, tidak terbatas. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, kalau ketika kita sudah bisa lumayan istiqomah di dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada pembahasan kita pertama, niat, jaga.
Tadi ada matannya atau kalimatnya hadis innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Itu di awal. Di akhir pula ada innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Maka senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kebiasaan itu menjadi bisa kita dapat mendapatkan mati dalam keadaan atau bertemu dalam keadaan husnul khotimah. Itu seperti itu jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kebiasaan buruk itu mendominasi lebih banyak daripada kebiasaan baik kita. Misalkan jemaah sekalian, kebiasaan buruk ya tadi suka mengurusi atau suka membicarakan orang lain, padahal diri kita lebih buruk. Bukan berarti maksud ulun tuh bukan berarti kita kada boleh mengingatkan saudara kita. Kalau mau mengingatkan silahkan ingatkan dengan baik-baik ya. Bukan berarti membicarakan di belakang atau namanya menggibah. Nah ini naudzubillah, di dalam hadis itu jemaah sekalian jangan remehkan dosa ini. Dosa menggibah itu jangan remehkan. Orang yang menggibah saudaranya, menggibah orang lain, itu seakan-akan dia sedang mentransfer pahalanya. Bayangkan, dia mentransfer duit ke orang dengan tanpa itu aja transfer tanpa ada sebab yang transfer kayak orang kayak apa? Seberatan misalkan transfer duit pian 50 juta. Masa? Ya? Masa bisa gitu? Seperti itu jemaah sekalian. Bahayanya dosa ghibah, bahayanya membicarakan orang lain. Hadis ini yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang itu membicarakan saudaranya, menggibah saudaranya, keburukan saudaranya, maka dia seakan-akan memberikan pahalanya kepada orang yang digibahi. Lah, kalau misalkan yang menggibah ini kada bisi, mohon maaf, yang menggibah ini tidak bisi pahala, kada kebaikan di dalamnya, maka apa yang akan ditransfer kepada orang yang digibahnya itu? Maka nanti dosa orang yang digibahnya itu akan dipindahkan kepada yang menggibah tersebut. Maka terakhir sebelum ulun tutup, kembali kita koreksi diri kita senantiasa, setiap detiknya, setiap waktu kita harus mengoreksi diri kita agar kita terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita kelak nanti bisa berkumpul dan berucap Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama, bukan hanya berduduk di Masjid Ami Abdullah saja, tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang kita amalkan, kita lakukan itu semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah. An-nasu makanil khata wa nisyan. Manusia hanyalah tempat salah dan lupa. Marilah kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.